فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula tahrimul bina'i alal kubur. Diharamkannya membuat bangunan di atas kubur. Nah, Rasulullah SAW an yujassasa al-qabr wala an yubna alaiha. Rasulullah melarang untuk kubur itu disemen, diperkuat, diperindah, dan juga melarang untuk dibuat bangunan-bangunan di atasnya. Kenapa? Di samping ini adalah menyia-nyiakan harta, juga ini adalah membuka pintu kesyirikan. Wa annahu minat tasyabbuhi bil musyrikin. Dan juga dalil tadi menunjukkan ini termasuk menyerupai kaum musyrikin, menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Baik, wa min wasail syirik, dan termasuk sarana kesyirikan. Dan dalil-dalil banyak disebutkan tentang masalah itu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tauhid punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, atau yang sebelum beliau yaitu siapa? Imam Al-Makrizi di dalam Tajridut Tauhid dan lain-lain. Baik. As-saniyah tahrimut taswir li dzirruh. Diharamkannya menggambar makhluk-makhluk yang memiliki nyawa, baik dari kalangan malaikat ataupun jin ataupun manusia ataupun binatang. La siyama li ahli shalah. Lebih-lebih lagi kalau yang digambar adalah orang soleh, karena nanti akan boleh jadi akan timbul kesyirikan. Sebagaimana di orang Jawa sana, mereka menampilkan gambar wali songo menurut mereka. Untuk Untuk cari berkah, untuk mengusir jin dan lain-lain. Padahal jin masih banyak di rumah mereka. Kadang gambar buruk yang diyakini buruk. Iya, dengan alasan Oh, ini nanti ada berkahnya. Makin lama makin timbul kesyirikan di situ nanti. Baik. Alladzina yukhsha min suwarihimul fitnah, yang dikhawatirkan nanti dikarenakan gambar-gambar mereka itu timbullah fitnah. Demikian pula gambar wanita-wanita yang kita cintai, karena betul-betul akan timbul fitnah. Kadang sampai dicium-cium, sampai dikasih minyak wangi dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, kadang si wanita menyimpan gambar orang yang dia kasihi, dicium-cium, dimuliakan betul. Ini betul-betul akan timbul fitnah, akan timbul pengagungan dan seterusnya. Qala Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, fihi dalilun ala tahrim mithli hadzal fi'il. Di dalam hadis tadi ada dalil tentang diharamkannya perbuatan semacam ini. Wa qad tadhaharat dalailus syariah, dan telah banyak sekali bermunculan dalil-dalil syariah. Atau tadhaharat maksudnya adalah ta'awanat, yaitu saling mendukung. Alal man'i minat taswir wassuar, tentang diharamkannya menggambar dan gambar-gambar itu. Sebagaimana dikatakan juga para ulama Syafi'iyah yang lain yang sebelum Ibnu Daqiq, yaitu Imam Nawawi, bahwasanya ini adalah termasuk dosa besar dan termasuk dosa yang paling besar, karena Rasulullah mengatakan mengatakan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras sisaannya pada hari kiamat adalah para musawwirun, para tukang gambar. Sama saja dia itu diambil dengan tangan kita, dengan pena, ataukah dengan cat, ataukah dengan dengan kita menekan tombol-tombol kamera itu, video dan lain-lain. Sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah di bawah kepemimpinan Imam Ibnu Baz, mengatakan fotografi dan segalanya itu masuk dalam dalil-dalil tadi. Ketika mereka mengatakan ini bukan gambar, kami cuma memindahkan saja, maka dibantah oleh para ulama tadi itu. Ini bukan hanya memindah zat, tetapi bahkan ini adalah betul-betul seseorang itu berbuat menangkap cahaya matahari, memasukkannya ke zat-zat tersebut. Sebagiannya adalah zat yaitu istilahnya ya, natrium perak itu dan yang lain-lain. Kemudian gambarnya pindah ke situ. Ini sama, dia memindahkannya dalam jarak kecepatan seperti kedipan mata ataukah pelan-pelan, semenit 2 menit, itu sama. Intinya adalah kita meniru Allah di dalam mencipta, dan itu adalah dosa besar. Tayyib. Adapun mereka mengatakan ini seperti cermin, dibantah oleh para ulama tadi, mengatakan kalau cermin dia itu adalah sesuatu yang nisbi, begitu orangnya pergi langsung hilang, sementara ini adalah sesuatu yang dia itu menetap di situ, maka tidaklah sama dengan cermin. Dan Allah Ta'ala membolehkan cermin, dan Allah Ta'ala tidak membolehkan orang sengaja mengabadikan gambar-gambar macam tadi. Walaupun ini adalah ijtihad pertama Syekh Utsaimin, tapi beliau telah rujuk. Walaupun seandainya beliau nggak rujuk, maka kalam beliau kalah dengan kalam ulama yang lain yang didukung dengan dalil.
Tayyib wala qad ab'ada ghayatal bu'd man qala inna dzalika mahmulun alal karahah. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, sungguh jauh, telah pergi sangat jauh orang yang mengatakan larangan tadi itu hanyalah makruh saja. Larangan yang sampai tingkat dosa besar, sampai siksaannya mengerikan. Disuruh nanti dia memasukkan nyawa di situ. Sebagaimana bentuk aslinya ada nyawanya, maka tiruan ini sekalian engkau sempurnakan, kasih nyawa. Nah, ini adalah apa? Betul-betul dosa besar. Selama dia tidak mampu memasukkan nyawa di situ, maka dia akan terus disiksa dengan benda tadi. Maka ini tidak mungkin sekedar makruh. Wa anna hadat tasydid kana fi dzalika zaman. Juga jauh sekali pendapat orang yang mengatakan sikap keras tadi itu hanya di zaman itu saja. Liqurbi ahdin nasi bi ibadatil ausan. Karena waktu itu orang masih apa? Belum lama di dalam peribadatan kepada patung. Kita katakan bahkan para sahabat begitu masuk Islam, mereka itu imannya semakin menguat dan sangat kuat. Adapun kita boleh jadi usia 40 tahun imannya masih lemah saja. Maka tidak boleh kita katakan oh iman kita lebih kuat daripada iman sahabat. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Baik. Wa hadzal zaman haitsun tasyara Islam, kata orang tadi dibantah oleh Ibnu Daqiq, padahal Ibnu Daqiq tahun 700. Itu pun syubhat macam itu sudah ada dan beliau bantah. Adapun zaman ini Islam telah tersebar, wa tamahhadat qawaiduh, dan juga apa pondasi-pondasi Islam itu telah kokoh. Ya kokoh untuk siapa yang mau belajar baik-baik. Sementara kebanyakan orang sibuk dengan apa dunianya. Kapan akan kokoh? La yusawihi fi hadzal makna. Maka tidak mungkin dia sama dengan apa zaman sahabat yang baru masuk Islam itu. Ini meremehkan sahabat. Di dalam makna ini, fala yusawihi fit tasydid, maka sikap keras tadi itu tidak sama. Zaman dulu layak dikerasi karena orang masih mungkin untuk murtad. Nah, zaman sekarang itu kita sudah kuat iman kita. Justru zaman sekarang banyak yang murtad. Sahabat berapa yang murtad? 1 atau 2 saja. Itu pun karena apa? Ujian yang terlampau berat. Kita nggak diuji pun mudah untuk murtad. Na'udzubillah. Karena masalah uang 1000 barangkali, atau masalah Indomie 1 karton seperti di Indonesia. Begitu mudahnya iman dibeli. Maka tidak layak kita katakan oh iman kita lebih kuat dari sahabat. Wa hadzal qaul indana batilun qata'a. Kata Imam Ibnu Daqiq, ucapan ini menurut kami adalah batil secara pasti. Wa sawwaba Sun'ani qaula Ibnu Daqiq al-Id. Imam Sun'ani membenarkan ucapan Imam Ibnu Daqiq ini. Imam Ibnu Daqiq dalam Ihkamul Ahkam, syarah apa? Umdatul Ahkam. Imam As-Sun'ani di dalam kitab Al-Uddah, taklid terhadap apa itu Ihkamul Ahkam. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, di sini apa? Syekh Abdullah Al-Basam beliau menukilkan Imam Nawawi, kalam Imam Nawawi, taswirul hayawan minal kabair, menggambar makhluk bernyawa selama kepalanya masih ada, itu adalah termasuk dosa besar. Li'annahu tuw'ida alaihi hadzal wa'id asyadid, karena dia diancam dengan ancaman yang sekeras ini. Banyak dalil-dalilnya di Sahih Muslim itu yang dikomentari Imam Nawawi dan juga di Sahih Bukhari tentunya. Illa annal mamnu' maka nalahu dzil. Hanya saja kata beliau yang terlarang adalah yang dia itu memiliki bayang-bayang. Maksudnya adalah yang 3 dimensi itu, yaitu ukiran atau patung. Amma ma la dzilla lahu fala ba'sa bittikhadhi. Adapun kalau dia tidak memiliki bayang-bayang maka tidak apa-apa dia dipakai. Nah, ini adalah apa? Jawaban yang salah besar. Kenapa? Rasulullah SAW bahkan sebelum Rasulullah, yaitu Jibril walaupun sangat sayang pada Nabi dan rumah Nabi adalah rumah yang paling mulia, tapi apa? Rumah mulia untuk manusia. Ternyata apa? Jibril nggak mau masuk rumah beliau karena ada apa? Ada patung dan juga ada gambar-gambar di tirainya itu. Maka yang terlarang bukan hanya masalah dia punya bayang atau tidak, tapi selama dia itu ada upaya menyerupai Allah, maka dia adalah terlarang. Apalagi lafaznya adalah suwar, dia adalah gambar yang 2 dimensi. Adapun kalau patung istilahnya adalah timsal. Dua-duanya disebut oleh Jibril dalam hadis Abi Hurairah itu. Maka semuanya adalah haram selama kepalanya itu tidak dibuang. Makanya Jibril berkata pada Rasulullah dalam hadis itu, bukan maksudnya sisakan yang 2 dimensi, sisakan yang tidak punya bayang, tidak. Jibril mengatakan potong kepalanya, menunjukkan yang terpandang adalah ada kepalanya atau tidak, bukan masalah punya bayang-bayang atau tidak. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah, walaupun Aisyah paling dicintai, tapi Rasulullah marah ketika apa? Di tirai itu ada gambar-gambar tadi. Padahal namanya tirai itu istilahnya gambar itu tidak ada bayangnya, dia 2 dimensi saja. Sekarang orang tidak peduli mau 2 dimensi, 7 dimensi, semuanya halal untuk mereka. Dan ini adalah na'udzubillah dosa besar, ancamannya sangat menakutkan. Tayyib, makanya Imam Sun'ani mengatakan wa huwa madhabun batil. Yang dikatakan Nawawi di lafaz yang terakhir itu adalah madhab yang batil.
fa inna sitr alladzi ankarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanat surah fihi bila dzil bi ghairi syak. Karena tirai langse yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu gambar-gambarnya adalah tidak ada bayangannya, tanpa ada keraguan. Wa ayyada Ibnu Hajar al-qaul bi tahrimi ma lahu dzil wa ma laisa lahu dzil. Dan Ibnu Hajar walaupun beliau Syafi'i tapi beliau tidak taklid pada Nawawi. Beliau merojihkan, beliau mendukung pendapat yang mengatakan haramnya gambar yang ada bayang-bayang dan yang tidak ada bayang-bayang. Akhdan bi hadisin akhrajahu Ahmad. Beliau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, ayyukum yantaliqu ilal Madinah fala yada' fiha suratan illa intaza'aha. Siapa dari kalian yang pergi menuju ke Madinah, maka jangan dia tinggalkan di situ ada satu gambar pun kecuali dia harus mencabutnya. Juga dalam hadis Ali, yaitu apa, ini umum, punya bayang atau tidak. Allah tadak suratan illa tamastaha. Jangan engkau tinggalkan satu gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Ini semampu kita, kalau kita temukan di jalan-jalan, kalau mampu alhamdulillah, kalau tidak maka yang dosa adalah orang yang melakukannya. Yang paling tidak adalah kita hilangkan apa yang di poket-poket kita atau di handphone dan sebagainya itu. Yang ketiga, annaman amila hadza fahuwa min syarri khalqillah. Barang siapa melakukan amalan ini, dia termasuk makhluk Allah yang paling jelek. Lima fi amalihi mina al-mahadhiril katsirah, karena amalannya tadi itu mengandung larangan-larangan yang banyak. Wal awaqibil wakhimah, dan kesudahan yang mengerikan. Sekarang mungkin kita tidak lihat, tapi apa? Dalil-dalil itu pasti benar. Allah Ta'ala berfirman, likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu pasti ada tempat pelaksanaannya. Kalian pasti akan mengetahui itu nanti. Jadi ancaman-ancaman tentang masalah gambar itu yang di Sahih Bukhari dan Muslim itu pasti benar dan pasti akan terlihat oleh orang-orang yang layak mendapatkan hukumannya. Alaihi wa ala ghairihi, ancaman kepada orang tadi dan juga kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang meridhoinya atau orang yang membiarkannya dan seterusnya. Yang keempat, fihi kamalu nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi ada kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itlam yusarrifhu anil mau'izah ma yuqasihi minal alam. Yaitu rasa sakit yang sedang beliau alami, yang sedang beliau derita, itu tidak memalingkan beliau dari memberikan nasihat. Padahal apa? Beliau sangat sayang pada istri-istri beliau, tapi beliau nasihati, jangan kalian melakukan semacam itu. Jangan sampai kalau aku mati kemudian kalian buat gambar-gambar dan seterusnya, dan jangan kalian buat apa itu masjid di atas kuburku dan seterusnya. Jadi apa? Cinta kita kepada teman kita tidak mengharuskan untuk kita diam terhadap kemungkaran dia, dan juga sebaliknya, bahkan ini adalah tanda cinta. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Burak itu jenis apa? Burak sebagaimana di Sahih Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia itu adalah binatang berkaki 4. Dia itu lebih besar daripada bighal, tapi dia lebih kecil daripada keledai. Iya, baik. Iya, dia binatang berkaki 4, semacam keledai, tapi apa? Antara keledai dan bighal. Bighal adalah peranaan apa? Keledai dan kuda. Kalau tidak salah lafadznya begitu. Dikatakan burak atau barak karena apa? Dia seperti kilat gerakannya itu. Kalau bighal lambat. Tak dia dah menentang tu. Dia nggak akan melahirkan keturunan. Bighal enggak, maksudnya bighal bukan barok, bukan buruknya. Iya, bighal itu adalah hasil peranakan, setelah itu dia akan mati. Kalau waktunya mati enggak akan punya anak. Secara keumuman. Burak itu tak ada anak. Kenapa? Burak tidak benar. Nah, itu tidak tahu, wallahu alam. Istilahnya enggak ada informasi yang sahih tentang masalah itu.